Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semuanya. Bagaimana kabarmu anak-anak? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah ya, selalu dalam kesehatan, sehingga bisa belajar dan belajar lagi ya. Untuk kali ini kita akan belajar tentang mobilitas penduduk antar wilayah di Indonesia. Namun sebelum belajar, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan bismillah tadi ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, untuk pemirsanya semuanya mohon kesediaannya untuk subscribe demi kebaikan kita bersama ya. Untuk pembelajaran kali ini, pertama kita akan mendiskusikan mobilitas penduduk, kemudian menganalisis faktor-faktor pendorong dan penarik mobilitas penduduk. Yang ketiga, menjelaskan dampak positif dan negatif mobilitas penduduk, serta yang keempat, mengidentifikasi sarana dan prasarana mobilitas penduduk dan alat transportasi yang digunakan oleh masyarakat, baik di darat, laut maupun di udara. Nah, itulah 4 tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Anak-anak, manfaat apa yang akan kita peroleh dengan mempelajari materi ini ya? Harapannya nanti setelah kalian mempelajari materi ini ya, diharapkan kalian bisa memahami arti penting mobilitas penduduk terhadap perkembangan dan persebaran penduduk di Indonesia. Itulah harapan yang diinginkan dari materi kali ini. Nah, sebelum ke materi lebih lanjut ya, kita coba lihat di sini. Kenapa sih setiap pagi dan sore jalan selalu macet? Pagi dan sore jalan sering macet. Kenapa? Ada yang bisa memberikan jawaban? Ya. Apa atau mengapa setiap pagi dan sore jalanan sering macet? Hal ini terjadi karena pada saat pagi hari mobilitas sosial, mobilitas penduduk itu relatif lebih tinggi jika dibanding pada siang hari. Mengapa? Karena pada saat pagi-pagi ya, banyak yang beraktivitas untuk menuju ke tempat kerja mereka masing-masing, untuk bekerja, untuk perbaikan ekonomi ya. Mereka harus bekerja keluar rumah. Kemudian pada sore hari mereka harus kembali ke rumah. Setelah bekerja mereka kembali ke rumah. Nah, itulah salah satu sebab mengapa pada sore hari atau pagi hari jalanan sering macet. Kita lihat materinya, mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya. Mobilitas penduduk dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak tersedia atau terpenuhi di daerah asalnya ya. Jadi mereka melakukan mobilitas, mereka melakukan perpindahan ya, dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang tidak bisa diperoleh atau tidak bisa terpenuhi di daerah asalnya. Mobilitas antar wilayah ini juga memungkinkan penduduk untuk melakukan hubungan sosial, ekonomi, dan budaya dengan penduduk di daerah lainnya ya, sehingga dapat meningkatkan persatuan serta kesatuan bangsa ya. Jadi mereka dari beberapa daerah, dari beberapa tempat ya, kemudian mereka berkumpul dalam satu tempat, mereka berinteraksi ya, sehingga terjadi
adanya pemahaman-pemahaman yang dapat menyatukan mereka, ya, karena ada persamaan nasib mereka, ya, sehingga mereka bersatu meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, tempat yang berbeda, ya. Jadi dengan adanya mobilitas ini akan bisa meningkatkan persatuan serta kesatuan bangsa. Perhatikan gambar berikut, ya. Kegiatan ekonomi masyarakat perkotaan. Rata-rata masyarakat perkotaan bekerja sebagai buruh pabrik, ya, kemudian sebagai pegawai negeri atau ASN, kemudian sebagai pelaku industri, ya, serta sebagai pedagang. Itulah aktivitas-aktivitas yang dilakukan mereka setiap hari dalam upaya pemenuhan kebutuhan ekonomi di daerah perkotaan, ya. Nah, kita lihat untuk yang di pedesaan, ya. Ini adalah situasi masyarakat di pedesaan, ya, yang kelihatan jelas berbeda sekali antara yang di kota dengan di desa ini, ya. Nah, kita lihat lagi yang di kota, ya. Situasinya penuh sesak begitu, ya. Kelihatannya tidak nyaman, ya. Berbeda dengan di sini, situasinya lengang, damai, tentram, ya. Nah, mereka bekerja sebagai buruh, ya. Buruh perkebunan, buruh tani, buruh kasar, ya. Mereka bekerja dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Kemudian lihat, kita bandingkan, ya, kondisi pemukiman yang ada di desa dengan di kota. Kita lihat yang di desa sini, situasinya sejuk, segar, ya. Kemudian tanah masih banyak yang kosong, ya. Tidak terjadi polusi udara, ya. Kelihatannya nyaman sekali, ya. Sedangkan yang di perkotaan seperti ini, ya, pemukimannya padat, ya. Banyak terjadi tempat-tempat yang kumuh, ya. Kemudian tercipta kemiskinan, ya. Tidak ada lahan hijau, ya. Semua tanah tertutup oleh bangunan-bangunan sehingga tidak ada ruang tempat yang bisa digunakan sebagai arena bermain atau taman, ya. Semuanya berupa bangunan-bangunan, ya. Tidak bisa menemukan pepohonan seperti kalau di desa. Ini jelas sekali, ya. Di desa masih banyak pepohonan, suasananya lebih segar. Sedangkan di perkotaan nampaknya lebih gersang, ya, panas, ya. Berikutnya, ya, untuk tugas diskusi ini nanti bisa dipresentasikan tiap-tiap kelompok. Pertama, coba kamu analisis jika suatu daerah atau wilayah memiliki jumlah penduduk yang sangat besar, kira-kira dampak apa saja yang ditimbulkan dari jumlah penduduk yang begitu besar. Yang kedua, apa dampak positif dan negatif mobilitas penduduk di daerah perkotaan dan di daerah pedesaan, ya. Jadi untuk yang nomor 2, kalian untuk mencari, ya, hal-hal yang positif dan hal yang negatif dari mobilitas penduduk tadi, baik yang berasal dari desa ke kota atau di kotanya atau di desanya, ya. Hal-hal yang positif dan yang negatif di kotanya atau di daerah pedesaan. Yang ketiga, sarana transportasi apakah yang digunakan oleh masyarakat dalam proses migrasi tersebut. Silakan nanti didiskusikan, kemudian dipresentasikan di depan kelas. Sarana yang digunakan dalam mobilitas penduduk, ya, bermacam-macam, baik angkutan darat, angkutan udara maupun air, ya.
Ini adalah sebagian contoh dari sarana yang digunakan untuk melakukan mobilitas, ya. Berikutnya, macam-macam mobilitas penduduk. Pertama, komutasi, kedua sirkulasi, tiga transmigrasi, empat urbanisasi, dan yang kelima migrasi. Kita kupas satu persatu, ya. Komutasi. Komutasi merupakan bentuk perpindahan penduduk non permanen atau secara ulang-alik, ya. Pergi pulang maksudnya begitu, tanpa menginap di tempat yang dituju. Jadi pada saat pagi hari mereka pergi ke luar kota dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Setelah mereka bekerja, sore harinya pulang, ya. Jadi mereka pagi-pagi berangkat, kemudian sore hari pulang, ya. Mereka tidak melakukan penginapan di tempat yang dituju atau tempat kerja mereka. Meskipun ada di luar kota, tapi mereka tetap pulang setiap hari, ya, kembali ke rumah. Orang yang melakukan komutasi disebut dengan komuter atau pengelaju, ya. Kita sering mendengar orang mengatakan melaju, ya. Pengelaju, orang yang pergi kemudian pulang dalam hari yang sama. Yang kedua, sirkulasi merupakan perpindahan penduduk non permanen tetapi sempat menginap di daerah yang dituju. Disebut juga mobilitas penduduk musiman atau non permanen. Jadi di sini, ya, penduduk melakukan perpindahan atau pergi ke daerah lain untuk bekerja. Dalam beberapa hari mereka pulang kembali, ya. 2, 3 atau mungkin 1 minggu sekali mereka pulang, ya. Misalnya demikian. Pada minggu sore mereka berangkat ke tempat mereka bekerja di luar kota, ya. Kemudian 2 hari, 3 hari atau mungkin Sabtu sore mereka pulang kembali ke rumah, ke keluarganya, ya. Ini yang dimaksud dengan sirkulasi. Jadi mereka nginep, ya, di daerah yang dituju, di daerah tempat kerja mereka. Kalau yang tadi ini mereka perginya pagi kemudian pulangnya sore. Tapi kalau yang ini pergi kemudian melakukan penginapan di daerah yang dituju, baru beberapa hari pulang. Orang yang melakukan sirkulasi disebut sirkuler. Ada yang melakukan hanya beberapa hari dan ada yang waktu cukup lama, ya. Jadi mungkin 1 minggu atau setengah bulan, ya. Mereka pergi ke tempat tugas bekerja, kemudian setengah bulan kemudian pulang. Berikutnya transmigrasi. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya dalam satu wilayah, ya. Ini terjadi perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang masih jarang penduduknya dalam satu wilayah. Misalnya dari Pulau Jawa, ya, ke Papua atau mungkin ke Kalimantan atau ke Sumatera yang penduduknya di sana masih jarang, relatif jarang jika dibanding dengan yang ada di Pulau Jawa. Kita tahu bahwa penduduk Pulau Jawa ini sudah cukup padat, ya. Berikutnya urbanisasi. Apakah urbanisasi itu? Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Jadi adanya perpindahan penduduk dari desa ke kota. Urbanisasi biasanya dilakukan karena masalah ekonomi, ya. Jadi di sini biasanya orang-orang desa yang perekonomiannya masih
dianggap kurang, mereka akan pergi ke kota untuk mengadu nasib, memperbaiki perekonomian mereka dengan berbagai cara, misalnya mungkin dengan cara berdagang, atau mungkin dengan cara bekerja di perusahaan-perusahaan, atau melakukan usaha-usaha yang lain yang tidak bisa dilakukan di daerah asalnya atau di desa mereka ya. Jadi untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi mereka ya, terpaksa mereka harus melakukan urbanisasi, melakukan perpindahan, mereka pindah ke kota ya. Harapannya akan bisa memperbaiki perekonomian mereka. Dan yang terakhir adalah migrasi ya. Migrasi yaitu perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain yang disebut dengan migrasi internal ya. Perpindahan penduduk dari satu daerah lain ya, satu daerah ke daerah lain disebut migrasi internal. Ini masih dalam satu wilayah, satu negara ya, satu negara. Kalau yang ini, apabila perpindahan penduduk ini terjadi dari satu negara ke negara lain disebut dengan migrasi eksternal. Jadi kalau yang migrasi internal ini masih dalam satu negara ya, tapi yang eksternal ini dari negara yang satu ke negara yang lain ya. Migrasi eksternal ini ada dua ya. Pertama adalah emigrasi. Jadi migrasi eksternal dibedakan menjadi tiga, yaitu pertama emigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari dalam negeri ke luar negeri, misalnya dari Indonesia ke Malaysia atau dari Indonesia ke Arab, atau mungkin juga ke Jepang ya. Pokoknya orang Indonesia yang pergi ke luar negeri, mereka menetap ya, berarti mereka melakukan emigrasi. Sebaliknya, kalau dari luar negeri ke dalam negeri, maka disebut dengan imigrasi. Itu imigrasi adalah perpindahan penduduk dari luar negeri ke dalam negeri. Misalnya di sini orang Jepang pergi ke Indonesia, kemudian bertempat tinggal di Indonesia, atau mungkin orang Malaysia ke Indonesia, orang Inggris ke Indonesia. Pokoknya orang-orang yang dari luar negeri mereka datang ke Indonesia, itu yang disebut dengan imigrasi. Yang berikutnya adalah terakhir ini remigrasi ya. Remigrasi adalah perpindahan penduduk yang kembali ke tanah airnya. Misalnya orang Indonesia yang menetap di luar negeri kembali ke Indonesia. Jadi di sini ada orang Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam waktu yang cukup lama ya, kemudian kembali ke Indonesia. Ini disebut dengan remigrasi ya. Mereka lama bertempat tinggal di luar negeri, kemudian kembali ke tanah air ya, kembali ke Indonesia ya. Ini yang disebut dengan remigrasi. Nah, sekian untuk pembahasan materi kita. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Selamat belajar, semoga sukses. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.